warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imamal karamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin la nabiyya ba'da amma ba'du. La hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengawali dengan mendoakan guru-guru kita bersama. Beliau ayah guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga kepada eyang guru kita Al-Mukarram Eyang Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali Syekhul Islam. Semoga beliau semua ditempatkan di maqamul a'la, maqama mahmudah, dan semoga keluarga besar beliau, seluruh dzurriyyah beliau, kapanpun dimanapun berada, semoga senantiasa di dalam lindungan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Kepada beliau, orang tua kita bersama, guru kita bersama, pembimbing lahir dan batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammadul Huda, semoga beliau beserta keluarga besarnya senantiasa dijaga kesehatan lahir dan batinnya, ditambahkan keikhlasan dan di dalam mendidik kita yang tentunya masih banyak kekurangan ini, untuk semata-mata bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga setiap urusan dan hajat beliau dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita hormati bersama para sesepuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Rozikan, semoga para sesepuh kita bersama senantiasa dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dan paling utama, marilah kembali kita mengawali pengajian di malam hari ini
dengan menghaturkan rasa syukur kita, menghaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik dan saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan lahir dan batin, kenikmatan bisa berkumpul bersama dalam acara rutinan malam Kamis Legi At-Tadzkir Kaliaren Dusun Legi Desa Taruman. Maka di malam hari ini marilah kita bertafakur sejenak bahwa segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak yang kita lalaikan, masih banyak kita luput dari segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terputus dalam kehidupan kita bahkan satu detik pun. Maka hal terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memakai segala kenikmatan ini untuk kembali kepada Allah, memakai segala karunia dari Allah, memanfaatkan segala anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pakai sebagai fasilitas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang begitu luar biasa. Dari nikmat sehat saja sudah begitu luar biasa. Akan tetapi seringkali kita masih menyalahgunakan kesehatan kita dalam kehidupan ini. Maka jikalau kita ingin tahu begitu berharganya kesehatan dari Allah ini, tanyalah kepada orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Jikalau ingin menikmati, jikalau ingin tahu betapa berharganya nafas ini dari Allah, tanyalah kepada orang yang pernah punya sakit asma dan lain sebagainya. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak usah menunggu hal-hal besar dalam kehidupan kita, tidak usah menunggu keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan belajar bersyukur dari hal-hal yang paling kecil, bahkan hal yang seringkali kita lalaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di malam hari ini marilah kembali kita jaga, kita pupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri dari hati yang paling dalam. Sambil kita bertafakur, sudah kita pakai untuk apa saja kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala nikmat Allah ini nanti pun akan kita tinggalkan manakala kontrak kita di dunia ini sudah selesai. Maka mari bersama-sama di malam hari ini kita belajar untuk mewujudkan rasa syukur dalam kehidupan dan langkah kita, mewujudkan rasa syukur ini dalam kehidupan kita, agar semaksimal mungkin seluruh yang Allah karuniakan kita pakai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Rasulul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir di muka bumi ini adalah sebagai tolak ukur bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah. Satu-satunya tolak ukur jalan manakala kita ingin selamat kembali kepada Allah, yaitu hanya satu, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang Ki Haji Muhammad Ghazali nate ngendika, Islam niku nopo?
ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka tidak lain dalam kehidupan ini, dengan jalan kehidupan kita masing-masing, dengan profesi apapun kita hidup di muka bumi ini, kita diajarkan oleh guru kita bersama untuk menyambungkan seluruh lahir dan batin, hidup dan mati kita sambungkan agar bagaimana kita sambung dengan etikat supaya semua itu menjadi jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jalan Rasulullah. Kita malam hari ini mari belajar bersama menjadikan sholawat sebagai ikrar. Kita belajar menjadikan sholawat sebagai kesanggupan dalam kehidupan kita, sanggup lahir dan batin untuk mengikuti langkah dan tuntunan Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga kita mendapat kekuatan lahir batin dari Allah untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim bersama. Alhamdulillah di bulan Rajab ini adalah turunnya perintah sholat. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka sudahkah kita menjadikan sholat ini sebagai tiang dalam kehidupan kita? Sudahkah sholat kita ini kita jadikan sebagai tiang yang kokoh, penyangga dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menjadikan sholat ini betul-betul menjadi lantaran koneksi antara kita dengan Allah? Bukan hanya lahirnya kita sholat, sujud dan ruku, akan tetapi di majelis taklim ini kita diajarkan oleh guru kita bersama agar sholat kita ini betul-betul menjadi sholat yang mi'rajul mu'min. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di malam hari ini kami mengajak khususnya kepada diri kami pribadi, marilah bersama-sama di malam hari ini kita belajar kembali. Jadidu imanakum billah ilaha illallah. Sudahkah kita bisa menjadikan setiap langkah dan kebaikan kita ini sebagai jadidu imanakum? Sudahkah datangnya kita ngaji ini dengan niat jadidu imanakum, hanya Allah yang kita tuju? Maka setiap kebaikan adalah dalam rangka jadidu imanakum. Kita berbuat baik diajarkan oleh guru kita, kita sambungkan dengan hati kita agar ingat kepada Allah. Kebaikan sekecil apapun, kegiatan yang terlihat sesepele apapun, bagaimana bisa tersambung dengan doa-doa yang baik, menyambungkan antara hati kita dengan Allah, supaya langkah kehidupan kita ini betul-betul menjadi jadidu imanakum bila ilaha illallah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, al istiqomah khairum min alfil karomah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka mari malam hari ini kita belajar bersama-sama mengistiqomahkan segala kebaikan, mengistiqomahkan segala ibadah dan niat baik kita dalam kehidupan ini. Sebab istiqomah itu begitu berat, dibutuhkan keyakinan dan keimanan kepada Allah bahwa setiap ibadah dan amal soleh kita yang kita sambung dengan hati yang mengingat Allah akan menghasilkan sebuah keberkahan dalam kehidupan kita. Tapi mengapa di akhir zaman ini sudah mulai langka manusia yang yakin kepada Allah,
yakin bahwa dengan ngaji ini akan menghasilkan keberkahan dalam kehidupan kita, yakin dengan berbuat baik, beramal soleh yang lihatnya satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghasilkan kita bisa merasakan keberkahan dari Allah. Sebab keberkahan niku boten saged dicairke kados BPKB. Umpami keberkahan niku diwujudaken kados barang sing kelihatan menawi kula njenengan sami-sami rebutan. Akan tetapi dikarenakan keberkahan ini dibutuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap hal baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini, doa-doa kita dimanapun kita berada, belajar menghidupkan hati dimanapun kita berada, itu semua adalah bagian dari keberkahan yang Allah curahkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka mari di bulan Rajab ini kita belajar mewujudkan sholat dalam kehidupan. Ada sholat di atas sajadah, ada sholat di luar sajadah. Sholat di atas sajadah kita hablum minallah, kita hadapkan lahir batin kita kepada Allah, kita hadapkan hati ini kepada Allah, mengaku setulus hati dari hati yang paling dalam bahwa kita ini hamba yang penuh dosa dan kekurangan. Sholat di luar sajadah kita adalah bagaimana mewujudkan sholat menjadi amal soleh, bahwa orang yang sholat harus soleh langkahnya. Kalau kita sholat 5 waktunya rajin, ngajinya rajin, akan tetapi manakala rasa benci, iri, dengki terhadap orang lain masih kita pelihara, manakala rasa bakhil kita masih kita pelihara, rasa yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kita pelihara, maka fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholat tapi tidak mewujudkan kesolehan dalam langkah kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka kita di malam hari ini terus belajar bersama-sama. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun keadaan hati kita terbolak-balik, walaupun keadaan pikiran kita jatuh bangun, walaupun langkah kehidupan kita menghadapi masalah sebanyak apapun, marilah bersama-sama. Kalau waktunya ngaji, kita bersama-sama berangkat ngaji. Manakala kita di rumah malas ibadah, manakala kita di rumah malas untuk bangun sholat malam, maka berbahagialah saudaraku rahimakumullah, khususnya kita yang rumahnya dekat dari majelis taklim. Kita sering-sering datang ke majelis taklim. Manakala di rumah kita ibadah malas sendiri, minimal di majelis taklim kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita di majelis taklim bisa mendirikan sholat alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka zikir kita, sholat kita tidak akan pernah membekas di hati kita, tidak akan membuahkan ketenangan hati dan pikiran, tidak akan membuahkan ketenangan kita dalam kehidupan ini, ketenangan di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan ini, sebab rasa yang membuat kita jauh dari Allah masih belum kita buat. Zikir terus, sholat ibadah malam terus, akan tetapi kalau iri dengki terhadap orang lain tidak kita benahi, suudzon berburuk sangka terhadap orang lain, membicarakan orang lain tidak kita tepis, maka sholat dan zikir tidak akan pernah merasuk ke dalam hati kita, sebab hati kita masih banyak kekotoran. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka di malam hari ini
Kami pun datang ke sini juga sama, niatnya adalah bertolabul ilmi, bersilaturahim. Semoga silaturahim kita malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dan syafaat, sehingga membawa keberkahan dalam langkah kehidupan pribadi dan keluarga kita bersama. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, demikian dari kami awal sampai akhir. Tentunya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.